Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dewi Mariani dari kelas Administrasi Bisnis 1A, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Dan secara terminologi adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam, untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Wajah ketahanan nasional. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut wajah ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin adalah sebagai khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara yang berlandaskan pada ajaran Astagatra. Yang kedua adalah sebagai kondisi, adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Yang ketiga adalah sebagai metode atau strategi, adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional dimensi yaitu berdasar aspeknya ada ketahanan nasional di bidang politik, di bidang sosial, bidang ekonomi, ideologi, dan budaya. Sedangkan ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Secara fisik, bela negara yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan negara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sumber historis. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan pada ideologi. Pada tahun 1999 lahirlah istilah ketahanan nasional, yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973, secara resmi konsep pertahanan dimasukkan ke dalam GBHN. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra yaitu terdiri dari 1 gatra letak dan kedudukan geografi. Gatra ini terkait dengan bentuk wilayah negara, luas wilayah negara, posisi geografis, dan daya dukung wilayah negara. Yang kedua adalah gatra keadaan dan kekayaan alam. Gatra ini meliputi pertama, potensi sumber daya alam. Yang kedua, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam yang memperhitungkan masa depan dan lingkungan. Dan yang terakhir, kontrol dan atau kendali atas sumber daya alam. Gatra yang ketiga adalah gatra penduduk. Gatra ini meliputi jumlah atau kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Aspek kehidupan sosial atau Pancagatra, yaitu yang pertama adalah gatra ideologi. Gatra ini menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Dan yang kedua, gatra politik. Gatra politik ini berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetapi tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Dan yang ketiga adalah gatra ekonomi. Gatra ekonomi ini berkaitan dengan pemerataan distribusi kebutuhan warga negara yang berperan langsung dalam kekuatan nasional suatu negara. Yang keempat adalah gatra sosial budaya. Artinya, nilai moral dan pandangan masyarakat terhadap rasa dan jiwa nasionalisme untuk tetap dipertahankan dan dijunjung tinggi agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar. Yang kelima adalah gatra
sentra pertahanan dan keamanan. Artinya, di mana sistem-sistem pertahanan negara dengan lembaga-lembaga keamanan masyarakat dan Tentara Nasional Indonesia bertugas untuk menjaga negara dari ancaman-ancaman militer dari luar, maupun menjaga ketertiban hukum dari dalam, sehingga ketahanan nasional Indonesia dapat terjaga seutuhnya secara luas dan dalam. Kedua adalah esensi dan urgensi bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Yang A. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Dan sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih. Dan yang B. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi. Sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat yang pertama adalah sifat mandiri. Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan, ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Sifat yang kedua adalah dinamis. Upaya peningkatan ketahanan nasional harus selalu diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Sifat ketahanan nasional yang ketiga adalah wibawa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, maka makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional, yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. Sifat ketahanan nasional yang terakhir adalah konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Sekian presentasi rangkuman tentang materi ketahanan nasional dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.